24:62 juga sebagai manusia. Datang untuk yang kedua kalinya, Wahyu 14 nomor 14 juga sebagai anak manusia. Kelak menghakimi, Yohanes 5:22 juga sebagai anak manusia. Lalu 1 Yohanes 3 nomor 2, kita semua yang manusia ini akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, dan kita akan sama seperti Yesus. Jadi susah untuk menjadikan Yesus ini bukan manusia, Pak. Gimana ini? Kenapa seperti itu? Kan kami kan punya data, punya doktrin. Oh, kecuali doktrin. Kalau doktrin iya. Maksud saya kita berusaha, Bapak dan saya berusaha, coba kita buktikan Yesus itu bukan manusia. Dan ternyata data-data yang saya sajikan, Yesus Salam Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi di tengah-tengahnya itu disebut Allah. Jadi kapan dia disebut Bapa? Dia disebut Bapa dari sekian tahun ke sekian tahun. Kenapa disebut berbeda dia? Kan Tritunggal itu kan satu tapi tiga, tiga tapi satu. Kenapa dia disebut tiga? Dilihat dari fungsinya. Tapi dia tetap Allah itu, tapi kehadirannya di bumi berbeda. Kehadiran yang pertama disebut dia Bapa. Kehadiran yang kedua, dia disebut anak yang disebut namanya Yesus, lahir melalui rahim Maria yang disebut inkarnasi. Lalu setelah dia naik ke surga, barulah peran Roh Kudus yang nyata di bumi ini. Tapi dia itu Allah sendiri. Maksud apa yang saya sampaikan? artinya doktrin kan, Pak? Ada ayatnya. Silakan, Pak. Kenapa disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu? Ada ayatnya. Iya, silakan datanya coba. Sabar ya, biar saya cari. Silakan. Saya ini sedang membangun gereja, tapi saya lihat TikTok saya, bapak-bapak di sini sama apanya ini kayak ribut di situ gitu. Kenapa enggak apa saja? Saya tahu memang bahwa Islam dan Kristen itu punya apa namanya, punya tujuan yang sama. Dia disebut agama misi. Jadi karena dia agama misi, dia harus mencapai tujuan gitu. Karena dia misi, dia harus mencapai tujuan untuk mempengaruhi orang. Kristen dan Islam itu hampir sama. Jadi karena hampir sama dia untuk mengkristenkan dan menjadikan orang Islam, maka hadirlah di TikTok ini seperti ini. Betul, Pak, betul. Jadi saya dan Bapak, saya dalam hal ini ingin membantu Bapak untuk membuktikan Yesus itu bukan manusia. Nah, sejauh ini Bapak membawa Trinitas. Pada sesi Trinitas, Yesus di sana tetap manusia. Silakan. Dia Allah itu sendiri, kan saya sudah jelaskan tadi Tritunggal itu. Itu doktrin kan, Pak? Yang saya minta pembuktian itu berasal dari Alkitabnya sendiri. Iya, saya minta pembuktian secara absolut ilmiah bahwa Yesus bukan manusia, kan itu poinnya. Kalau doktrin saya sudah katakan tadi, kita menghargai doktrin Yesus adalah satu di antara tiga pribadi Tuhannya Kristen. Kita hargai itu. Dia manusia. Tetapi sejatinya kalau kristenisasi itu ingin berhasil, maka Kristen dalam hal ini tokoh-tokoh agama termasuk Bapak sebagai pendeta harus membuktikan Yesus itu bukan manusia. Kalau masih tetap saja manusia, percuma, Pak, percuma. Tidak akan pernah berhasil, Pak. Oh, banyak kok yang berhasil. Iya, kenapa Anda bilang nggak bisa? Ya, maksud berhasil di sini orang berbondong-bondong kemudian mempertuhankan Yesus dan tidak meninggalkan Yesus. Banyak datanya itu, Pak. Orang berbondong-bondong meninggalkan agamanya dan mengikuti Yesus. Iya. Banyak datanya itu, Pak. Iya. Tapi kan tidak murni. Tidak semuanya murni, Pak. Tidak semuanya murni. Barat sekarang ini sudah banyak kemudian mereka meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja. Gereja banyak yang dijual, Pak. Gereja banyak berubah fungsi jadi diskotik dan seterusnya. Nah, sekarang di Indonesia ini saya lihat semakin melemah karena melemah di Indonesia? Karena pendeta-pendeta selevel Bapak tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia.
Semakin Yesus itu dibahas, semakin Yesus disampaikan, semakin terang Yesus itu manusia. Itu loh, Iya. Pak. Dia Iya. disebut manusia 100% ketika dia inkarnasi menjadi seorang manusia, tapi dia itu Allah sendiri. Nah, itu dia yang ingin Saya jelaskan sedikit. silakan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, data bahwa dari Barat, memang dari sana duluan kekristenan itu dibawa ke Indonesia, ya kan? Tapi berhubung karena seleranya orang-orang Barat itu sudah berkurang terhadap Tuhan, terhadap ibadahnya, maka terjadilah penjualan gereja di sana, ya kan? Tapi kami meyakini bahwa dari Indonesia, dari timur akan datang menyampaikan firman itu terus ke Barat. Dan ya puji Tuhan sekarang udah banyak data-data bahwa Amerika sudah mulai kembali mengikut Tuhan. Korea sekarang udah luar biasa dilawat oleh Tuhan, mereka mayoritas menjadi orang Kristen. Jadi tidak semata-mata seperti yang Bapak bilang tadi, betul memang mereka sudah menipis keinginannya untuk bertuhan, tapi sudah mulai dipulihkan kok, terjadinya kebaktian kebangunan rohani di sana. Ada orang-orang yang diutus dari timur, walaupun dari mereka dulu dari barat ke timur datang, tapi dari timur datang memulihkan sinergi mereka, keinginan mereka untuk beribadah. Itu fakta, Pak. Oke, baik. Yang saya lihat malah, saya juga penggiat, Pak. Saya penggiat gerakan dan bagaimana kemudian Islam dan Kristen. Saya melihat bahwasanya mereka bukan meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan penyembahan kepada manusia. Mereka sadar, Pak. Mereka sadar yang mereka sembah selama ini itu adalah manusia, Yesus. Mereka tidak mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Bahkan selevel Bapak pun, saudara saya pendeta Simbolon pun tidak mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Jadi orang-orang yang punya intelektual tinggi, punya IQ, ketika dihadapkan dengan konsep ketuhanan, mereka akan goyah dan akan meninggalkan. Kok kita menyembah sesama manusia gitu loh, Pak. Tapi Barat itu meninggalkan peribadatannya bukan karena tidak mampu, bukan tentang orang tidak mampu menjelaskan Yesus itu Tuhan dengan fakta, bukan. Memang keinginan mereka sudah jauh daripada Tuhan. Enggak, Pak, enggak. Saya coba gini. Kita ambil data contoh misalnya mereka gunakan sebagai alasan kemudian di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus nggak lolos di sini, Pak. Bersemayam yang dalam terang yang tak terhampiri. Yesus nggak lolos. Seorang pun tidak pernah melihat. Sekarang dari mana? Sabar, Pak, sabar. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus nggak lolos. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus nggak lolos. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus nggak lolos. Semua poin di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini Yesus nggak bisa masuk di situ. Kenapa? Karena Yesus hanya manusia. Hanya bisa tertawa kan, Pak? Tertawa karena nggak nyambung kita. Ya udah, kalau gitu coba Anda dudukkan. Gini. Kasih saya kesempatan. Coba saya kasih kesempatan, Pak. Coba Bapak dudukkan Yesus untuk menggenapi 1 Timotius 6 nomor 16. Saya ingin tahu, silakan. Tunggu 1 Timotius berapa? 6 nomor 16. Orang pendeta tidak hafal kitabnya. Teman-teman di barat meninggalkan gereja. Itukah fakta yang Bapak tahu? Ya, itu fakta, Itu data Pak. yang Bapak pegang. Siap, 86,7. Geser sedikit, lanjut. Ya maksudnya Barat meninggalkan itu karena data yang Bapak pegang tadi. Salah satunya itu mereka tidak mempercayai lagi Yesus itu Tuhan karena terbukti dia tidak bisa memenuhi syarat menjadi Tuhan. Bukan, kan itu datanya yang sesungguhnya. Jangan salah, jangan pengkelabuan fakta Bapak tuh. Mungkin Bapak melihat dari sudut pandang lain, saya dari sudut pandang lain. Silakan, Pak. Masuk kembali ke 1 Timotius 6 nomor 16. Tunggu. Silakan. Kalau itu sudut pandang Bapak, berarti itu kan hanya sebatas sudut pandang. Baik. Sekarang Bapak buktikan sudut pandang saya. Dan sebagai dasar kenapa mereka meninggalkan Yesus. Gitu. Baik, silakan Anda dudukkan Yesus 1 Timotius 6 nomor 16. Apakah bisa?
Yesus duduk di situ? Silakan Pak. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Satu-satu Oke. kita jelaskan ya. Iya, silakan. Kata dia di sini menunjuk kepada Yesus. Ya, Ya. silakan. Bapak. Yang pernah mengalami maut siapa Pak? Yesus. Yesus. Berarti dia tidak bisa mengalahkan maut. Oke, lanjut. Gugur, lanjut maju. Tunggu dulu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk. Tidak takluk. Ya. Perhatikan kata takluk di sini. Betul. Artinya, ketika Artinya- Yesus, kan kami kan mengetahui begini. Dia lahir, mati, bangkit. Nah, kenapa ayat ini sebetulnya menjelaskan bahwa dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya yang tidak takluk kepada maut. Oke, satu poin ini saya ingin tanya kepada Pak Pendeta. Bapak tahu apa original teks kata takluk di sana? Oh iya. Apa Pak? Bapak jelaskan aja biar saya Bapak tahu atau tidak? Jujur Pak, jujur. Tidak apa-apa, jangan tidak sunat hati. Sombong itu harus dibuang. Jangan gengsi belajar kepada saya. Meskipun Bapak pendeta. Bapak tahu arti takluk dalam bahasa Yunani? Original teksnya? coba jelaskanlah dulu sama saya. Oke, berarti saya yang menjelaskan. Saya punya kapasitas untuk Bapak. Supaya jemaat tahu Boleh. bahwa Bang Suma Saya itu, tidak sombong, boleh. Oke, iya, lanjut, Pak. Bang Suma itu selevel pendeta pun masih minta diajarin. Bapak harus tahu di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 kata takluk di situ adalah atanasia. Atanasia terjemahan yang sebenarnya tidak dapat binasa, tidak dapat mati, tidak dapat takluk kepada maut. Atanasia. Yesus dapat mati tidak? Dapat mati, makanya barat berbondong-bondong kemudian meninggalkan Tapi kan gereja. dia bangkit. Dia bangkit. Itu soal belakangan Pak. Itu soal belakangan. Belakangan. Yang intinya di Kita situ. tidak bisa membuat sejarah itu Silakan. dipotong-potong, Pak. Silakan berargumen Pak. Silakan. Iya. Jadi tidak bisa dipotong-potong. Kata Atenisia itu tidak sepenuhnya menunjuk seperti itu. Jadi dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini menjelaskan bahwa maut tidak bisa mengambil dirinya. Kenapa? Karena itu kan dinubuatkan dia akan mati oleh perjanjian lama. Oke. Jadi hari ketiga dia Hati-hati Pak, bangkit. hati-hati. Maka Hati-hati Pak ayat berbicara inilah yang perjanjian lama. menjelaskan itu. Oke, jadi saya ulang Pak ya. Atanasia dalam perspektif bahasa Yunani sendiri, baik secara kultur, budaya dan bahasa orang-orang Yunani, ketika mengatakan atanasia terhadap dewa-dewa mereka, itu mencerminkan tidak dapat mati, tidak dapat binasa, tidak dapat takluk kepada maut. Yesus dapat mati, Yesus dapat binasa, Yesus takluk kepada maut. Itu poin. Gugur Yesus di sana, Pak. Gugur. Dari segi Betul. manusianya. Nah itu dia makanya kita tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Kan tema kita itu Pak. Makanya aku bilang kan saya sebetulnya kan hanya sekedar untuk menanggapi ya supaya bapak-bapak itu lalu lempang, karena walaupun bapak-bapak punya data, karena memang bapak-bapak sudah persiapkan kan, aku nggak di rumah ini, saya hanya sekedar. Oh bukan. Ini sekedar pembelajaran. Ini kalau di saya di kelas saya Pak. Ini 3 SKS tapi ini adalah pembelajaran teologi dasar. Paling dasar. Nah sekarang kita lanjut. Tadi sesi pertama Yesus gugur. Kita lanjut Pak. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Silakan Yesus didudukkan di situ. Monggo. Iya, bisa ada di situ karena dia itu Tuhan sendiri. Nah Kenapa? itu doktrin. Sekarang secara absolut kita bedah secara ilmiah Pak. Bapak pendeta, saya penginjil. Kita pelan-pelan. Silakan. Pak Pendeta, Pak Simbolon, turun aja Pak, karena itu agama abad ke-7 tidak pernah ketemu dengan agama Kristen. Turun aja Pak, karena mereka ini Panas dia baju, Pak. dibilangnya orang Eropa banyak masuk Muslim, orang Arab cari suaka di Eropa. Tolong digaris ya Pak ya, Bang Juma, tolong jangan berita hoak. Orang Eropa itu bukan pindah agama, tetapi Cari suaka dan cari agama itu beda Pak ya. Orang Cari- Arab yang cari- migran ke sana. Ingat itu. Sabar. Tidak ada korelasi. Sabar. Saya
naik kok panas, naik kok Agama abad panas. 7 itu tidak pernah terhubung dengan Panas ya bang, belum makan bukan obat ya. panas, bukan panas, Tidak bisa bukan menerima panas. penjelasan itu. Silakan Turun Pak dulu, Pendeta Pak dilanjut Simbolon. dulu sesi Turun, Pak kedua. Simbolon. Karena mereka ini Host mungkin ya bagus. Sudah Pak bang, Simbolon, aman itu bang. silakan masuk ke sesi kedua. Jangan sampai Bapak keluar karena ini disaksikan oleh 2000 dan situ banyak jemaat Kristen juga ingin mendengarkan penjelasan dari seorang pendeta. Ya, silakan. Iya, silakan. baik. Sesi pertama tadi Yesus tidak bisa kita dudukkan. Sekarang sesi kedua, Pak. Bersemayam. Itu kan menurut Bapak, menurut keyakinan kami kan nggak seperti itu. Nggak boleh dong Anda memponis seperti itu. Karena ini Saudaraku, menyangkut keyakinan. saudaraku pendeta Simbolon, saya menghargai keyakinan Bapak. Keyakinan Bapak Yesus itu Tuhan. Oke, itu kunci mati, nggak bisa diganggu gugat. Itu Iya. iman, Pak. Itu Iya. iman. Ya, oke. Betul. Iya. Nah, kita bahas ini secara ilmiahnya. Iya. Bukan secara iman doktrin, bukan. Silakan Anda menyembah Yesus, tidak ada paksaan. Selayaknya kami menyembah Allah juga tidak ada paksaan. Bapak juga bisa bertanya kepada saya tentang Al-Quran nanti, Oh bisa. atau tentang Kalau Allah saya Subhanahu wa Ta'ala. Cuman saya tidak suka seperti itu aja. Ya, sekarang kita bahas yang pertama sudah selesai. Yang kedua di dalam 1 Timotius 6:16, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus kan bukan cuma dihampiri dia. Nah, Nah, sekarang coba Bapak terangkan bagaimana Yesus bisa tak terhampiri sementara dia pernah lahir, pernah dibesarin sama ibunya dan seterusnya. Bahkan pernah disolimi, diludahi, ditonjok oleh orang-orang Roma. Coba Bapak bisa jelaskan keadaan Yesus dengan data ini, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Silakan. jadi kan menunjuk kepada Yesus kan. Ya, iman iya. Nah, sekarang benar enggak Yesus tak terhampiri, Pak? Itu kan sebetulnya nggak bisa dilepaskan dari sejarah. Kenapa dia disebut tidak terhampiri? Tapi sebetulnya kan kaidah Tuhan itu kan bisa dia di mana-mana, jadi bisa dihampiri di dalam doa kita, di dalam hadiratnya. Ini bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak terhampiri, Pak. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan aprositos. Tidak tersentuh, tidak terhampiri. Yesus bukan hanya dihampiri, bahkan dia digendong oleh ibunya di dalam. Ya, Ya, itu dia makanya kita tidak bisa membuktikan Bukan Yesus bukan manusia. Lagi-lagi manusia. iya kan gininya. Iya, silakan. Bisa kayak bapak-bapak nggak bisa mematahkan doktrin kami dengan cara data-data seperti ini. Kenapa? Iya, Karena betul. doktrin kami itu kuat gitu, Pak. Betul, Oh, betul, itu Pak, betul. Tuhan. Jadi Betul. biarlah ini hanya sebuah pembahasan bagi kita secara toleransi, tapi bukan untuk mempengaruhi seseorang gitu. Bukan. Kita nggak ada pada sesi mempengaruhi. Iya. Justru Bapak sudah berhasil mempengaruhi banyak orang yang tadinya manusia, dipengaruhi dengan iman dia bukan manusia. Iya. Hebat, saya salut. Oh, bukan. Doktrin dan dogma gereja itu saya salut. Jangan memutar. Anda jangan memutar. Bukan begitu pernyataan saya tadi, bukan begitu. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, inkarnasi, lahir dari rahim Maria. Dia 100% kedudukannya waktu itu 100% manusia. Makanya dia bisa lahir, bisa digendong, bisa makan, bisa bersedih, karena kedudukannya sebagai manusia 100%. Tapi dia tidak bisa lepas dari natur keallahannya, karena dia harus menggenapi semua firman yang ada di dalam perjanjian lama. Setelah masa Yesus itu menjadi manusia, kita katakan saja 3,5 tahun dalam pelayanannya, ya kan, baru naiklah dia ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Tibalah saatnya, masanya Roh Kudus. Makanya saya jelaskan tadi kan, kenapa dia disebut 3 dari fungsinya. Jadi kenapa disebut Yesus itu dilihat dari fungsinya. Tapi dia itu adalah Allah itu sendiri. Harus disebut Bapa karena harus menyelesaikan fungsinya. Harus disebut Yesus karena menyelesaikan fungsinya. Harus disebut Roh Kudus karena menyelesaikan fungsinya. Tapi naturnya itu Allah itu sendiri.
Oke, baik. Jadi tadi Bapak menceritakan jelas sekali bahwa dia nggak bisa lolos di sini. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus dihampiri. Nggak bisa, Pak ya? Karena dia manusia, Pak ya. Betul ya? Ya, Allah itu sendiri kan, Iya, iya. saya sudah sampaikan tadi, Anda tidak Iya. bisa memaksa saya untuk mengikuti data yang Bapak buat. Oke, doktrin dogma Anda tidak bisa. Tetapi akal Anda bisa enggak dijinakkan untuk mengakui bahwa Yesus nggak bisa di sini? Karena ini tak terhampiri. Yesus terhampiri. Doktrin dan dogma kita hargai. Sekarang akal Bapak. Terhampiri dalam natur apa? Ya, Yesus terhampiri sebagai manusia, betul? Iya, setelah naturnya Oke. menjadi Allah. Oke, berarti dia nggak lolos di sini, Pak. Nah, sekarang kita maju, sudah 2 poin. Yesus Saya takluk boleh kepada... menambahkan, Bang Suma dan Bang Pendeta, saya Kristen, saya boleh menambahkan, Iya, silakan, silakan. kalau boleh, kalau diberikan kesempatan boleh. Ya, tergantung pendetanya. Boleh, Iya, boleh, iya, silakan, iya, silakan, saya Pak. tanya. Oke, baik. Iya, eh, kalau dilihat ke ayat 1 Timotius 6 ayat 16 itu, kalau kita lihat hal ini tidak bisa dilepaskan dari ayat 14 juga. Ayat 14 saya baca ya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berarti kalau kita melihat latar belakang penulisan dari Timotius ini, Timotius menulis ini dan menyatakan Yesus di sini pada saat Yesus sudah naik ke surga. Dia sedang Tahu menjelaskan. dari mana? Iya, tahu dari mana? Karena dia tulis Yesus akan menyatakan dirinya nanti, yaitu kedatangan yang kedua. Sehingga ketika Yesus sudah di sorga, sudah pasti dia tidak akan takluk dengan maut karena dia sudah berada bersama-sama dengan Bapa. Dia bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, seorang pun tidak dapat melihat dia karena memang sekarang ini di saat dia sudah naik ke sorga, nggak ada orang yang bisa lihat dia. Manusia tidak dapat melihat dia dan memang dan sudah dijelaskan dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Kita nggak bisa lihat sekarang ini karena kembali lagi Timotius menuliskan ini pada saat Yesus sudah naik ke surga. Begitu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi teman-teman, kita mendengarkan saudara kita menambahkan materi dan tentu itu adalah sebuah ilmu untuk kita semua. Cuman sangat disayangkan, ayah saya sudah meninggal dunia. Dia satu-satunya yang takluk kepada maut. Kalau itu yang kita jadikan sandaran, orang tua saya lagi tidak akan pernah lagi mati. Kedua, orang tua saya tak terhampiri lagi. Ketiga, orang tua saya tidak pernah lagi dilihat. Keempat, orang tua saya sekarang hidup kekal. Oke, tidak akan pernah lagi tersentuh oleh maut. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran, maka semua orang yang sudah mati akan mengalami hal yang sama seperti Yesus. Nah, sabar. 30 detik. Kemudian ketika Anda mengatakan dia akan datang untuk yang kedua kalinya nanti, Wahyu 14:14 dia datang sebagai anak manusia. Lagi-lagi tidak bisa Yesus itu berubah. Datang kedua kali juga sebagai manusia. Gimana? Jadi itu bukan bercerita tentang apapun. Ini kita berbicara mengenai objek. Yesusnya yang dituhankan oleh saudara-saudara kita. Rupa-rupanya Yesus terhampiri. Yesus nggak lolos. Ini 2 poin. Apa kita perlu loncat ke poin ketiga di 1 Timotius 6 nomor 16 atau masih ada mau ditanggapi? Silakan. Penyebutan dia di dalam kitab Wahyu, dia adalah manusia. Itu menjelaskan sejarah bahwa pada zaman anak dia disebut Yesus, anak manusia. Bukan setelah ini. Dia datang sebagai apa, Pak? Ketika datang kedua kalinya. Coba jelaskan sama saya, Wahyu berapa itu? 14 nomor 14. Nah, ini bagus ini kalau pendeta bertanya kepada Bang Suma. Bagus. Artinya ada keinginan. Iya. Silakan, Pak. Wahyu 14, baik. Saya hargai. Silakan, Pak, silakan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Perhatikan ya kalimat itu ya. Iya. Seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Apa persoalan Bapak di situ? Iya, seperti apa Yesus itu, Pak? Seperti anak manusia
Iya. Perhatikan kata seperti, berarti dia Iya. menjelaskan sejarah sebelumnya. Iya. Ya sudah, Bapak komplainlah di situ. Iya, artinya kan sudah jelas. Yesus di sana dikatakan dengan kata yang sangat luar biasa, seperti, bagaikan, sama, serupa, sama dengan, seumpama, disamakan. Dalam bahasa Yunani homoios. Artinya Yesus itu disamakan anak manusia. Berarti yang datang ini apa? Tuhan atau anak manusia? Memang kalau kita pakai logika kita dengan dengan ilmu manusia, sama seperti Bapak itu akan selalu membuat data tanpa bisa menerima kenyataannya. Bukannya kebalik, Pak. Bapak yang tidak mau menerima kenyataan tapi lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Mohon maaf, itu fakta. Oh, bukan. Kita data. Iya. Ibrani 18 nomor 8, Yesus sama aja kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia anak manusia, Pak. Iya, itu Oke, pernyataan udah selesai. sejarah, menjelaskan sejarah. Oke, berarti jelas ya, Yesus anak manusia ya. Dia waktu itu anak manusia karena dilahirkan oleh Maria. Datang untuk yang kedua kalinya. Tapi Oke. naturnya ketika datang kedua kali itu bukan natur manusia, Pak, tapi naturnya Allah. Oh, berarti natur Allah itu sama seperti manusia. Oh, kan saya sudah jelaskan tadi, jangan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi dia tetap satu disebut Allah. Iya, kan? iya, maksud saya kalau Bapak mengatakan Yesus Bapak itu manusia, itu mau kita kemanakan? Berarti kita larinya ke Tuhannya Romawi dan Yunani, atau Tuhannya India. Kalau Tuhannya Yahudi, tidak mungkin manusia. Kita kehilangan arah nanti, Pak. Kalau kita mengatakan Elohim itu manusia, salah kita. Akan semakin nampak Kristen itu asalnya dari mana. Saya kira dua poin ini, yang pertama takluk kepada maut, kemudian terhampiri oleh manusia. Yang ketiga, takluk kepada maut, dia tidak takluk kepada maut. Ada ayatnya kok. saya sudah menyampaikan, Pak, dalam original teks Athanasia itu tidak dapat mati, tidak dapat binasa, tidak ada dapat. ayat yang lain yang menyatakan bahwa dia tidak takluk kepada maut. Tapi Yesus mati, Pak. Jadi Iya. mayat dia. Karena dia mati, secara manusianya dia mati. Nah, itu dia. Ini yang kita bahas ini kemanusiaannya, Pak. Iya, selama Bapak menjelaskan kemanusiaan, Bapak tidak akan bisa menerima. Iya, karena itulah mana upaya kita untuk menjadikan dia bukan manusia. Saya minta dari Sejarahnya sudah saya jelaskan. Saya minta kepada Bapak membuktikan Yesus bukan manusia. Kan enggak ada, Pak. Enggak ada yang bisa membuktikan itu. Yesus tetap aja manusia. Mau kita guling-guling sampai kita menjadi bayi kembali, tidak akan pernah bisa temukan data Yesus itu bukan manusia. Gitu loh, Pak. Memang kalau udah beda persepsi tidak akan bisa saling menerima, Pak. Saya juga seperti mau sepintar apapun Bapak menjelaskan kepada saya tentang keislaman, karena saya punya data juga tidak akan bisa, Pak. Saya siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat pernyataan-pernyataan Bapak, ilmu dari Pak Pendeta yang menjelaskan Yesus bukan manusia loh. Artinya ini kesempatan emas sebagai pendeta membuktikan kepada 2.700 manusia bahwa Yesus bukan manusia. Tapi sepanjang kita berdiskusi, Bapak justru pasrah. Oh, itu sisi kemanusiaannya, itu sisi kemanusiaannya. Artinya pencipta langit dan bumi yang disembah oleh para nabi itu tidak sama dengan sembahannya orang Kristen. Karena sembahan para nabi, sedikit lagi Bang, sembahan para nabi tidak punya sisi kemanusiaan, sementara sembahan Kristen punya sisi kemanusiaan. Ini berat, Pak, ini berat. Iya, Makanya agama Yahudi dan agama Kristen tidak pernah bisa satu. Betul. Berat Iya. saya, makanya tidak gampang jadi orang Kristen itu, Pak. Nah, itu dia, makanya aku bilang orang Barat semakin ramai Kalau meninggalkan dia menjadi orang Kristen. Pak, itu luar biasa. Jadi orang-orang yang tidak bisa menjadi orang Kristen itu orang biasa. Iya, orang yang bisa menjadi Kristen adalah orang yang mematikan akalnya. Oh bukan. Nah, sekarang coba Anda terangkan bagaimana Logika, Pak.
Bagaimana Anda bisa mempertuhankan manusia? Pakai akal, coba. Kan saya sudah jelaskan secara akal itu, Pak. Coba, yang mana tuh? Kan saya sudah jelaskan mulai dari awal. Kami memiliki paham Tritunggal. Itu bukan akal, Pak, kalau Tritunggal. Itu doktrin konsep imani saja. Itu bukan akal, Pak. Itu bukan akal. Akal itu, Pak, karena ada di dalam ayat, jadi bisa kita terima. Oke, baik. Mari kita buktikan. Percayakah Bapak bahwa pencipta langit dan bumi kita ini itu maha kuasa? Ya, betul. Bisa tidak yang maha kuasa ini berubah menjadi tidak maha kuasa? Akal kita pakai. Kalau orang maha kuasa dia bisa menjadi apapun. Berarti yang maha kuasa bisa berhenti menjadi tidak maha kuasa gitu. Tidak begitu penyebutannya. Jadi nanti kita jadi terjebak. Ini kita pakai akal, Pak. Kita pakai akal. Boleh pakai akal. Bisakah seorang pilot meloncat dari pesawatnya dan kapal pesawat itu bisa selamat? Itu contoh yang kecil sekali itu yang Bisa izin sebentar dulu Bu. Mohon maaf ya. Ya, terima kasih teman-teman ya. Boleh sebelum bicara mungkin Ibu bisa perkenalkan diri dari mana, Bu? Oh ya, Iya, namanya Bu siapa, Bu? Karena ini saya lihat nama akunnya angka-angka semua ini, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ini akun anak saya, iya. Iya. Namanya Ibu siapa ini? Supaya enak panggilnya gitu ya, lebih kita beradab lagi kan, saling diskusinya. Oh ya. Iya. Nama saya Ibu Delsi. Oke, selamat pagi Ibu Delsi ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Ibu Delsi bisa bergabung bersama kami di sini di Komal ini. Ini Komal salah satu Komal pembuktian kebenaran Islam melalui pembuktian terbalik, diskusi dan dialog lintas agama, pembuktian terbalik kebenaran apakah Bible itu sebagai kitab sucinya teman-teman Kristen sebuah kebenaran ataukah cuma buatan manusia, ataukah kitab yang asalan namanya aja kitab, seperti itu. Jadi tadi salah satu perkataan narasi Bang Zuma itu bisa kita jadikan sandaran kita dalam mengawali diskusi kita, yang dimana apakah teman-teman Kristen bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan ataukah dia hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Seperti itu Bu Delsi ya, terima kasih. Oke, kita lanjut. Oke. Saya bisa ngomong sebentar ya, Pak? Silakan. Ada tamu juga lagi nih, host. Leslie. Oke, tunggu dulu. Kakak Leslie, selamat pagi. Bentar Bu ya, saya sapa dulu. Enak, santai aja Bu ya. Ya. Kakak Leslie, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Halo, salam mohon maaf saya sejahtera. tanya Dari Kupang, ya, NTT. mohon maaf. Dari Kupang NTT. Ya. Ya, terima kasih Kakak Leslie bisa bergabung bersama kami di sini ya. Mudah-mudahan Kakak Leslie bisa membuktikan, karena tema kita itu kalau Yesus Tuhan itu adalah kesesatan Kakak Leslie ya. Semoga kita ada edukasi yang benar atau pengetahuan tambahan yang bisa membantah bahwa menuhankan Yesus itu tidak sesat. Seperti itu ya Kakak Leslie. Tapi saya persilakan Ibu dulu, Ibu dari ya Ibu. Ya silakan Ibu. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya karena ini diskusi ya Pak. Ya, saya berharap kita tidak saling menghujat, tidak saling menghina keyakinan kita masing-masing. Ya, ini hanya diskusi. Ya, oke ya. Dengan saya tadi menyimak dari perkataan Bang Zuma. Ya, saya juga memang baru belajar. Walaupun saya Kristen dari lahir, tapi saya belum mengenal benar Alkitab itu. Saya juga baru-baru mengenal ya. Oke, saya hanya ingin berbagi sedikit tentang apa yang dikatakan Bang Zuma. Yang saya tahu, yang saya pelajari seperti ini ya Bang, dengan segala keterbatasan saya. Saya bukan pendeta, saya hanya orang biasa. Jadi yang saya tahu dalam ajaran saya, kenapa Yesus lahir. Nah, sebelum Yesus lahir,
ya di ajaran nabi-nabi dulu waktu pakai masih hukum Taurat, ketika manusia berdosa, ya ketika manusia mengkhianati Tuhan, mengkhianati Allah, itu Allah bisa murka, ya gitu. Nah, untuk itu dikeluarkanlah hukum Taurat dan ditulis oleh Nabi Musa. Nah, kalau tidak melakukan hukum Taurat, ya upahnya mati, tetapi harus dibayar. Kalau mau ditebus dosanya dibayar dengan darah anak kambing domba, atau bagi yang ekonominya orang kaya gitu, di dalam golongan orang kaya mempersembahkan anak lembu jantan. Nah, gitu. Kalau yang miskin, Tuhan hanya meminta darah burung terkukur atau burung merpati. Itu yang saya tahu. Nah, setelah itu Nabi Musa mengajari terus umat Israel untuk mentaati hukum Taurat. Nah, setelah berjalannya waktu, manusia tetap melakukan dosa. Ya, walaupun mereka merasa kalau melakukan dosa kan bisa setahun sekali mempersembahkan binatang, dosa kita dihapus. Nah, itu waktu itu Yesus belum lahir. Jadi kenapa manusia, kenapa Yesus harus Artinya lahir? kalau bisa Bu, konkret aja Bu. Kalau kepanjangan penjelasan Ibu itu penjelasan untuk Bani Oke. Israel Bu. Karena Ibu kan bukan Bani Israel Bu. Ibu adalah kita tidak tahu Ibu Bani dari mana gitu Bu. Ya, oke Pak ya. Karena kan kalau bisa kita langsung aja pembuktian berdasarkan tema di atas. Ada tema di atas data. Bu ya. Iya. Jadi Kalau bisa ngomongnya pakai data ya Bu, pakai data ya Bu. Pakai data Bible-nya. ya kalau pakai data Bu, sedangkan waktu kan Kresek. pakai Iya, nggak data. dengar suaranya Bu, putus-putus. Oke, lanjut. Diulang. Ya, kalau saya pakai data semua sesuai dengan apa yang saya bilang, kata Bapak yang singkat-singkat ya. Oke. Nah, artinya gini Bu, artinya Ibu menjelaskan tadi itu kan hukum Taurat tentang kitabnya orang Yahudi, sementara Kristen ini kan bukan orang Yahudi, ya kan? Iya, makanya kenapa saya Sekarang cerita- saya butuh entry point-nya bahwa kalau Yesus itu adalah Tuhan, berarti itu adalah sesat. Jadi Iya. Ibu ini kalau menuhankan Yesus, Ibu sudah sesat Bu. Seperti itu ya. Kenapa saya jelaskan dari situ Pak? Karena itu memang awalnya Pak. Kenapa Tidak Yesus ada harus korelasinya Bu, tidak ada korelasinya. Kitabnya Ibu kitab apa? Itu untuk kaum Bani Israel Bu. Saya Gitu. punya Alkitab, ya Alkitab isinya perjanjian lama dan perjanjian baru Pak. Kami tidak bisa mempelajari, hanya meyakini perjanjian baru. Kalau Oke. tidak juga mempelajari. Oke. Oke. Ya, Jadi- nggak apa-apa. Ibu buka dulu di perjanjian lama ya. Kita pakai perjanjian lama ya Bu ya. Di perjanjian lama Bu, dibuka dulu bilangan Bu. Bilangan 23 ayat 19 Bu. Kakak Novi, kresek Kakak Novi. Oh ya, kerasa-kerasa. Iya, coba. Berapa tadi Bu? Bilangan Dibilang- berapa Bu? Kakak Berapa Novi. tadi, Bu? Yap. Ya, gimana itu bunyi-bunyi itu? Udah bagus ah? Udah bagus ya. Oke, coba. Bilangan berapa tadi? Dia minta ini Ibu. Dia bilangan 23 19. Oke. Bilangan 23 ayat 19. Iya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya memang Allah bukan manusia. Allah bukan manusia. Ya dia tidak mungkin Iya. manusia. Iya. Yang mau Kita di Ibu perjanjian tanyakan. baru, Bu. Kita di perjanjian baru ya, di perjanjian baru ya. Ibu buka di perjanjian baru. Matius 11:25. Matius 11:25. Sinkron nggak di sinkron nggak di perjanjian baru dan di perjanjian lama? Matius Gak 11. sinkron.
Sinkron lah Bang. Perkataan Yesus loh, aku bersyukur ya Oh, iya, 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 kepadamu iya. Bapa Tuhan langit dan bumi. Mereka Iya, iya, iya. semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Sesuai kan Bu? Di bilangan ya, di perjanjian lama dan di perjanjian baru jelas Tuhan itu langit dan bumi adalah Allah Bapa yang Ya. tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Ya, benar itu, Iya. Bu. Iya Yesus- benar. Jadi Ibu pedoman Yesus itu Tuhan, tunjukkan ayatnya. Saya Yesus. tunjukkan 2 ayat. Ya, di 2 ayat kalau Tuhan di perjanjian Yesus lama itu dan di firman. perjanjian baru Allah Bapa. Oke? Ya, dengar dulu, Bu. Yesus Silakan. adalah firman ya yang menjadi manusia. Firman Iya. Allah itu makanya dibilang esa, satu dalam 3 dalam satu kesatuan karena Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Iya, di mana ayatnya? Aku pakai data. Aku pakai Ya, data. itu kalau Aku pakai data dicari dulu. satu Alkitab Cari dulu, yang cari. masih lama. Aku catat Bu. Sebelum kita berdiskusi, kita bekalkan dulu Bu ilmu itu Bu ya. Sebelum naik, sebelum Ya, Ibu dengar naik. dulu, Bu. Di sini bukan gereja. Sini bukan gereja Iya. yang enggeh amin saja. Kita berdiskusi, Enggak, oke? saya Pakai tahu. data. Saya tahu. Ya, pakai Ini data. bukan gereja, Bu. Pakai data. Ya. Iya, pakai data, pakai data. Ya, dengar Silakan. dulu lah, Bu. Yang Datanya dulu Bu, Ibu jelaskan kayak saya tadi Bu. Buka Allah di itu Matius punya 11:25. firman, Allah itu punya roh. Ya, Allah Ya, itu di mana punya datanya? firman, Allah itu punya roh. Banyak datanya, Bu. Saya nggak sempat Di mana? mencarinya. Kalau banyak kasih tunjuk Jadi, sama saya. Saya kasih Kalau- tunjuk, Bu. Dan Yesus itu adalah firman. Firman itu Yohanes 1 pasal 1. Ya, Iya, di mana ditulis di situ Yohanes, Yesus menjadi Yohanes. firman? Di mana? Yohanes. Yohanes 1 ya. Ya. Yohanes 1 ayat 1 ya, saya bukakan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke? Ya, oke. Di mana firman menjadi adalah Yesus di situ? Allah. Ya. Iya, di mana firman menjadi Yesus? Firman itu menjadi manusia. Iya, manusia. Ya, saya jelaskan tadi kenapa dari perjanjian lama ya, kenapa Yesus harus lahir karena manusia Di dulu- mana datanya Ibu? Kalau Yesus itu firman itu adalah Yesus, tunjukkan. Ya, firman jadi manusia banyak ya Bu, kalau kutunjukkan Di mana? satu persatu Bu ya. Aku udah satu dia akan perikop ini, menjadi nggak ada. Aku tengok di sini firman itu menjadi Yesus, tidak ada. Malah Yohanes di sini yang nampak sini. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia, katanya. Dia siapa? Gitu loh. Itu kan yang Ibu tahu. Kalau Ibu baca satu Kalau Alkitab kami jelas, ya. Akulah Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, katanya itu. Terus saya- Allah berkata, Ya, kalian menuhankan Yesus, kasih tunjuk, ya kasih tunjuk. Kalau Ya, Yesus tidak itu tuh boleh jadi firman itu ngomong Yesus, tapi- gitu loh. satu-satu lah ngomong Bu supaya Iya, kedengaran. karena ibu cuman modal takiyah. Yang kutanya tidak ibu jawab. Banyak Bu di sini, cuma kan saya tidak Banyak sempat. tunjuk. Kasih Ya. tunjuk dong. Ya, kalau Ibu mau Assalamualaikum pelajari, Mbak Butet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya belum sempat Izin menjelaskan. bicara sebentar ya Mbak. Oh, silakan. Gini aja Mbak, kalau dia gak bisa menunjukkan data silahkan turunkan aja, karena mungkin dia cuma asumsi Mbak. Iya, dari tadi kan saya Sebentar, cakap. Aku sebentar, dari tadi. sebentar. Ya, nggak apa-apa. Sebentar, nggak apa-apa. teman-teman. Ya, Sebentar, turunkan sebentar. aja, turunkan aja. Kalau Sebentar, nggak sebentar, bisa teman-teman. tunjukin data. Sebentar. Sebentar, teman-teman. Sebentar. Kita butuh. Iya ya. Kita kasih penjelasan ya, teman-teman. Artinya begini. Saya memang Di sini tidak. sebentar Bu Ayah, Bu, bentar Iya, ya. iya. Buat teman-teman Muslim, di sini diuji kemampuan kita menunjukkan sebuah kebenaran dalam berdialek. Kalaupun mereka menghujat, baru kita tidak tolerir. Kemungkinan besar ibu ini banyak ketidaktahuan tentang ajaran di Kristen. Jadi setidaknya kita tunjukkan dengan kebenaran bahwa di ajaran di Kristen itu kebanyakan sesat. Ya kan? Banyak pemaknaan banyak pemaknaan dalam berpikir ibu ini menganggap Yesus itu Tuhan, sementara Ibu Novi meminta dalil
secara eksplisit di mana firman itu menjadi Yesus, Bu. Itu pertanyaannya. Jadi tidak ada dalilnya di kitabnya Ibu. Firman itu menjadi Yesus, akan tetapi firman menjadi manusia. Dikatakan manusia, Bu. Saya manusia, Ibu Novi manusia, Ibu juga manusia. Kalau Ibu berpegang seperti itu, berarti kita semua ini Tuhan, Bu. Itu Begini, tolong Pak. dibuka pikirannya, Bu. Saya memang Supaya tadi Ibu tersadarkan, ya, Bu. Ibu ini Iya. sebenarnya sudah terjebak dengan kesesatan, ajaran-ajaran kesesatan, Bu. Saya berani katakan seperti itu karena tidak ada yang mampu membantah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga kita mengangkat tema, kalau Ibu menuhankan Yesus, berarti Ibu sudah kesesatan, Bu. Ibu neraka, Bu. Ibu dibakar dari api neraka nanti, Bu. seperti Itu, ini, Bu. Pak. Saya kan tadi mau ngomong tapi dipotong terus, jadi saya nggak punya Nah, ibu gini ya. Saya lebih jelaskan lagi ya, Bu ya. Pakai data, Bu. Saya pakai data. Saya bukan Iya, omong-omong ya. dengar dulu. Jelaskan dengar di dulu. Matius Saya di tadi Matius masuk di 5:20, Bu. Yesus ini yang berkata loh, Bu. Dengarkan dulu di firman Yesus loh. Yesus yang berkata ya, Bu. Ibu buka aja di Matius 5:20 ya, Bu. Maka aku berkata, kata Yesus ini berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu, Bu, ya, sesungguhnya kamu, ya, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu Yesus yang berkata, Bu. Yesus yang berkata. Maksudnya seperti ini, Bu. Maksudnya seperti ini. Kalau kamu beragama tidak patuh kepada Tuhan, tidak melaksanakan semua perintah Tuhan, kamu menghina agama orang. Kamu bisa masuk neraka. Di mana saya menghina? Ibu bilang saya menghina. Maksudnya dari perkataan yang Ibu baca tadi, firman yang Ibu baca itu maksudnya tuh Yesus itu seperti itu. Kalau agamamu tidak lebih benar gitu, tidak melakukan yang benar, misalnya jangan mencuri, kamu tetap mencuri, itu keagamaan tidak benar. Jangan menghakimi agama orang lain, itu maksudnya. Oke, Ibu berkata berarti kan Kristen ini kan lebih baik kan keagamaannya dari Farisi atau ahli-ahli Taurat kan? Tahu kan orang Farisi itu apa? Yahudi kan? Perasaan saya tidak berkata seperti itu tadi, Bu. Saya kan menjelaskan apa yang Ibu minta tadi, Matius. Iya. Saya tidak bilang saya lebih baik, saya nggak ada bilang gitu. Saya hanya menjelaskan. Memang tidak bilang, ya itu Yesus berkata. Berarti kan Kristen ini kan keagamaannya lebih baik dari orang Farisi atau ahli-ahli Taurat kan? Gimana? Begini, ini kan tadi perkataan Ibu tentang Matius 5, maka aku berkata, jika kamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, gitu ya. Ahli Taurat itu menguasai tentang hukum Taurat, ya. Jadi kalau kamu tidak lebih baik daripada mereka, jangan sekali-kali kita menghina, kita menjelek-jelekkan orang, apalagi menghujat. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu maksudnya dari sini. Ya, oke. Sebenarnya ya mau menunjukkan, mau berkata sama Bapak yang tadi ngomong ya, bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Felix. Oke. Sebentar Kakak Novi, Oke, saya lanjutkan Ya, dulu, silakan. saya antar dulu ya, Bu, kita di sini, Bu, kita kan, Bu, supaya teratur diskusi kita. Saya suka dengan Ibu, artinya Ibu masih termasuk sopan lah dalam berdiskusi. Artinya tanpa kita komitmen di awal, kita berdiskusi dengan baik tanpa harus saling menyakiti. Jadi diskusi kita ini, Bu, berdasarkan data. Ada referensi yang kita gunakan. Tatkala Ibu berargumen, tatkala Ibu berbicara tanpa referensi, tanpa data, itu dikatakan asumsi. Sementara kita diskusi di sini bagaimana kita bedah
sesuai referensi Ibu gunakan referensi apa. Sementara teman-teman di sini saya secara pribadi mengangkat tema ini kita sudah telaah semua. Tidak ada di Bible Anda yang dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, Bu. Sehingga di saat Ibu menuhankan menjadikan Yesus Tuhan, itu adalah sebuah kesesatan, Bu. Kan seperti itu, Bu. Jadi saya minta Ibu sebagai orang Kristen mungkin bisa ada argumen lain, ada landasan-landasan lain yang bisa dipercaya sesuai dengan keimanan yang Ibu percayai, mengatakan Yesus itu Tuhan di mana, Bu? Seperti itu. Saya pakai data soalnya, Bu. Saya pakai data, Bu. Saya udah banyak saya akan tampilkan data ya, Bu ya. Ibu data dulu, Bu. Data dulu dibilang, Bu. Di mana, Bu? Kita kita baca sama-sama baru Ibu terangkan. Ya, sabar dulu. Ya, silakan. Saya kan juga tadi mau bilang. Data, Bu. Data dulu, Bu. Jangan asumsi lah, Bu. Oke, pelan-pelan Kakak nanti. Penjelasan saya, Bu. Iya, aku nggak perlu penjelasan kau. Aku perlu datamu. Yesus itu Tuhan itu di mana, gitu loh. Sabar teman-teman, sabar ya. Ini kan Supaya lagi teratur. mau ngomong. Iya, Kaget. datanya dulu jelaskan. Kayak saya ini ya. Di Yohanes 17 ayat 3 apa kata Yesus? Saya memang Apa kata Yesus? tadi Ya. masuk di sini tidak semuanya ini Alkitab saya bisa hafal, Bu. Saya terbatas sebagai manusia. Oke. Kalau begitu begini, Bu. Saya ingin jelaskan di Yohanes pasal 13 ayat 13. Nah, Oke. Sebentar, Bu. Saya lanjut dulu supaya teratur kita diskusi. Kalau Ibu tidak menghafal Bible-nya, Ibu tidak paham, tatkala kami memberikan pengajaran, Ibu dengar kami, Bu. bukan tidak Ya. paham, Pak, tapi saya tidak bisa Gini, dengar dulu, Bu. Gini, Bu. Ibu ini kan sudah naik di Komal diskusi lintas agama. Tatkala Ibu masih ada ketidaktahuan tentang Bible Ibu, berarti apa yang kami katakan Ibu dengar dan ikuti. Katakanlah. Ya, oke. Kita sepakat ya, dengarkan kami di sini, Bu, supaya kami ajarkan jalan yang lurus. Kalau kami mengatakan Ibu berhenti datang ke gereja, Ibu berhenti datang ke gereja. Karena kami adalah kebenaran. Karena Ibu tidak mampu memberikan kebenaran dengan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mungkin sebentar teman-teman dilanjut sama Bang Ustadz Felix. Insya Allah biarkanlah Bang Felix yang nanti yang mengantar diskusi ini. Begitu ya, Bu. Ada guru kami di sini namanya Bang Felix. Insya Allah beliau ini amanah dalam artian mudah-mudahan Ibu mungkin tipikalnya nggak bisa keras-kerasan ya, nantilah. Oke, buat teman-teman yang lain tolong dibantu di follow ya akun Bang Felix ya. Saya persilakan Bang Felix. Oke, silakan. Menjelaskan tadi, saya memang masuk di sini karena pada scroll TikTok ini, saya lihat ini, saya coba masuk. Saya memang, saya akui saya tidak bisa menghafal ribuan pasal. Saya tidak ingat gitu ya semuanya. Kalau Ibu Butet tadi ya, karena dia mencatat ya. Saya memang waktu masuk ini tidak mempersiapkan semuanya gitu. Oke, Tapi ada Ibu ada Bible situ kan? Ada Bible situ kan? Ada. Ya udah, coba dulu buka Yohanes 17 ayat 3. Itu syahadatnya Yesus ya. Coba buka. Ya. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Ada, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, yang mau Ibu tanyakan apa, Bu? Jelas Yesus itu utusan. Yang Tuhan itu siapa? Allah. Oke? Benar, Yesus itu utusan yang diutus Tuhan, itulah firman-Nya. Firman-Nya diutus. Oh, firman. Oke. Firman itu bisa, Bu. Ada, Bu, datanya. Firman itu dipungut sama iblis. Ya. Dengar dulu, Bu. Loh, Bang Felix tadi mana? Bang Felix, silakan Bang Felix. Satu. Iya, oke, lanjut Bang Felix. Diarahkan Bang Felix. Bagus ini, Ibu. Tinggal diarahkan saja pemikirannya. Ya. Firman itu harus jadi manusia, Bu, karena itu akan menebus dosa manusia. Dosa kami yang berdosa, ya, kami yang berdosa ditebus oleh darah Yesus. Kalau firman tetap menjadi firman, tidak mungkin dia dengan darahnya
ya mengeluarkan darah. Firman itu tidak mungkin, makanya dia harus Siapa yang ngajar itu, Bu? Siapa yang ngajar? Inilah kesesatannya Ibu. Aduh, Ibu siapa yang ngajar begitu, Bu? Aduh, Ya, saya belajar, Ibu ini. Pak. Saya belajar. Iya, salah Ibu. Salah itu, Bu. Ibu sesat. Bu. Ada hubungannya? Enggak, Pak. Ya, itu Iya, kan bagi Bapak sesat. Kalau bagi saya enggak, karena saya harus ditebus. Saya kan berdosa, Pak. Saya berdosa. Saya harus ditebus dosa saya. Saya enggak Iya. bisa menebus dosa saya. Harus Oke, lanjut Tuhan. Bang Felix. Bang Felix coba. Ya silakan Bang Felix, dilanjutkan. aku mute aja. Udah nggak bisa ini karena doktrin terlalu tebal. Iya, Bang Felix. Mungkin doktrin Aduh, ini turun kan lagi, dari Bang Felix. Alkitab yang saya baca. Kenapa? Saya tahu Tuhanku dari Alkitab. Ya kan, Oke. Kata kamu tadi firman tadi kan telah menjadi manusia kan. Firman dipungut iblis, Bu. Buka di Matius 4:15, buka. Coba baca. Kalau orang tidak mau dengarkan ya dirampas. Ya, halo. Ya, jangan Ya, dibesarkan silakan, Bang suara Felix. ya. Jangan dibesarkan Iya. Bang Tiksan. Kalau dibesarkan enggak mau ada suara. Oh, sudah ada suara? Sudah. Ada. Sudah ada. Halo? Bang Ih. Felix? Hilang lagi Oke. kayaknya. Hilang. Ada. Iya, hilang. Lanjut. Aduh. Izin saya bicara sedikit, Bu ya. Iya, silakan. Gini Bu. Kalau Anda membawa bahwasanya Yesus digantung terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa manusia dari hukum Taurat, Bu, betul? Itu kan karena dari hukum Taurat kan memakai binatang, Pak. Ya, tetapi manusia jadi berpikir pada saat itu ya bangsa Israel, yang penting aku punya binatang, toh bisa juga ditebus. Oke, dosa. gini Bu. Konsep penebusan itu kan yang diajarkan oleh Paulus, Bu, ya, sebagaimana dalam Galatia 3:13, bahwasanya darah Yesus dikorbankan untuk menebus dosa manusia, betul, Bu? Bukan hanya Paulus, Pak, yang mengajarkan. Sebelum Oke, Yesus Paulus. lahir sudah dinubuatkan itu, Pak, gitu. Oke. Nah, Pak, itu kan jadi- gini Bu. Izin saya bicara dulu, jangan dipotong dulu, Bu. Karena yang disampaikan oleh Paulus dan rekan-rekan Rasul yang lain itu bahwasanya Yesus digantung di kayu salib untuk meneteskan darahnya untuk menebus dosa manusia. Sementara dalam Matius, Bu, coba baca dalam Matius 18 nomor 3, di situ dikatakan, bertobatlah kalian, kata Yesus, sebagaimana anak kecil bertobat. Bahkan kata Yesus di situ, barang siapa yang tidak melakukan pertaubatan, maka tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, yang menjadi persoalan di sini, Bu, yang mana yang benar? Apakah ajaran Paulus yang mengorbankan darah Tuhannya sendiri digantung terkutuk di kayu salib sebagaimana Galatia 3:13, atau perkataan Yesus dalam Matius 18 nomor 3 bahwasanya konsep keselamatan dalam Kristen adalah pertaubatan sebagaimana bangsa Yahudi, Bu? Di mana yang benar di sini, Bu? Ya bertobat kita, Pak, bertobat dari perkataan buruk. Oke. Nah, gini, Bu, untuk apa pertobatan itu? Untuk apa pertobatan itu yang diajarkan oleh Yesus sementara Paulus sudah menebus dosa manusia? Begini, Gimana, Pak, Bu? bertobat itu kan insaf, Pak. Misalnya, ini contoh ya, kita sering menceritakan orang, bertobatlah. Ya, Yesus, ini kan contoh ya, Pak, bertobat supaya di kemudian hari kita jangan lagi seperti itu. Itu bertobat. Tapi kalau penebusan, ya karena kita sudah berdosa, supaya kita Oke, Bu. Nah, bagaimana, Bu, seandainya ada orang Kristen, Bu, seandainya ada orang Kristen yang suka maksiat, berzina, bahkan merampok, apakah itu ditebus juga dosanya oleh Yesus, Bu? Bertobat, Pak. Karena ada dulu ya waktu di salib itu kan ada dua orang, di samping kiri satu, di samping kanan satu, ya. Oh, berarti penebusan dosa itu tidak laku, Bu. Berarti yang benar adalah pertaubatan, Bu. Apa sih gunanya penebusan dosa itu? Ternyata yang benar. Nah, disinilah kita buktikan, Bu, bahwa konsep yang benar adalah konsep yang diajarkan oleh Yesus, yaitu pertaubatan, bukan penebusan dosa. Adapun penebusan dosa, sebagaimana Galatia 3:13, itu adalah konsep sesat yang diajarkan oleh Paulus. Nah, makanya di sini host mengatakan bahwasanya mempertuhankan Yesus itu sesat, Bu. Tahu, Bu, siapa yang nanti yang diusir oleh Yesus pada hari akhir? Nggak seperti itu konsepnya, Gini, Bu, Pak. oke, dengarkan, Bu. Bu, Ya, bukan nanti seperti orang yang berseru di berbuat hari jahat, akhir nanti habis ketika itu bukan seperti nggak nyambung diskusinya ini, Bang Titisan. bertobat.
Aduh, Bertobat, Bu, guys. Bu, Ibu, tolong didengarkan dulu. Karena Ibu ini sudah salah pikir, Tadi Bu ya. kan Felix Iya, bertanya, karena jadi Ibu saya tidak bisa membuktikan, Ibu tidak bisa membuktikan apa yang teman-teman Islam tanyakan. Coba Ibu, kalau Ibu tidak tahu, maka dengarkanlah kami supaya kita luruskan pikiran Ibu yang salah. tadi Gitu, kan Bu. Bapak bertanya, jadi saya menjawab Pak, gitu. Kalau orang Ini Kalau Bu, kalau menjawab. kita menjelaskan Anda diam dulu, simak baik-baik supaya ilmunya bisa masuk. Di sini kita tidak saling memaksakan, Bu. Cuma Iya. dengarkan kami menjelaskan tentang isi Bible itu, karena kami lebih hafal Bible daripada pendeta, Bu. Saya di sini Saya tidak tadi pegang kan- buku, Bu. Saya di sini tadi tidak kan- pegang buku, saya di sini tidak pegang laptop, saya hafal, Bu, tentang masalah Bible. Iya, saya Boleh? tadi menjawab pertanyaan Bapak. Boleh Ibu Saya- dengar dulu, boleh Ibu Dengar diam Bu. dulu, Dengar dulu. dengarkan. Diam dulu, Bu. Diam dulu ya. Oke. Lanjut, Bang Felix. Oke, gini Bu, pertama, tidak ada satu ayat pun dalam Bible menjelaskan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan menunjuk. Yang kedua, tidak ada dalam Bible pun, baik itu perjanjian lama, baik itu perjanjian baru, menyatakan bahwasanya Yesus menamakan dirinya Tuhan, tidak ada. Adapun Yohanes 13:13 di situ dalam teori ND tahun 2011 itu terjemahannya Bu adalah akulah guru dan Tuhan. Nah, ketika kita kembali kepada original teksnya, artinya bahasa Yunani kunonya atau bahasanya yang pertama kali adalah kurios. Kurios itu adalah Tuhan, Bu. 2018 baru di global terjemahan itu menjadi akulah guru dan Tuhan. Tidak ada satupun ayat secara eksplisit mengatakan Yesus itu Tuhan. Bahkan yang ada Bu adalah Yesus itu adalah utusan. Yohanes 17 ayat 3. Justru Yesus di situ memperkenalkan Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Yohanes 8:42 kata Yesus, aku datang bukan karena kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dalam Markus 12:29 dikatakan bahwasanya dengarlah bangsa Israel, Tuhan kita itu satu. Ya, Yesus datang diutus untuk sebagai jalan memperkenalkan siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang layak disembah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, karena definisi daripada Tuhan itu adalah mencipta. Dalam Kejadian 1 nomor 1. Di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Bukan Yesus yang menciptakan, Bu. Yesus itu hanya utusan kepada Bani Israel sebagaimana dalam Matius 7:21, Bu. Ya, jelas. Adapun konsep penebusan dosa yang diajarkan oleh Paulus itu adalah doktrin sesat. Supaya apa? Kalian hanyut dalam dosa. Padahal konsep yang sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus adalah pertaubatan sebagaimana Matius 18 nomor 3, Bu. Oke, Bu. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Yang ada adalah utusan yang memperkenalkan siapa yang menciptakan langit dan bumi sebagaimana Kejadian 1 ayat 1, Bu. Monggo, Bu, silakan. Bang, kalau Yesus berkata seperti itu waktu di masa pelayanannya, bahkan dari lahir sampai di masa pelayanannya, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Sebelum dia disalib udah mati duluan, Pak. Di mana Bu ayatnya nomor berapa? Pasal berapa dalam Matius, Lukas, apa gimana Bu? Jangan sampai Anda berasumsi, Bu. Dengar dulu Pak. Jadi ya dari semua kitab yang saya baca, dari Ya kitab mana Bu? Perjanjian Kitab Baru, mana? Nomor berapa? Pasal berapa Bu? Jangan sampai Anda didoktrin Kan oleh Bapak tadi bapak-bapak bilang, gereja. ya kan Bapak tadi bilang tidak ada satupun yang menyatakan yang Yesus mengatakan akulah Tuhan. Ya. Iya, makanya kalau ada Bu, tunjukkan di mana benar. datanya Bu. Kalau memang ada Bu, Bapak tuh tadi Yesus mengatakan Tuhan, tunjukkan di mana letaknya. Saya ingin belajar sama Ibu. Ya kan Bapak yang mengatakan tadi di Bible tidak ada Yesus mengatakan akulah Tuhan. Jadi saya bilang ya benar, tapi yang ada di Yohanes 13 Bapak juga menyangkalnya. Oke, enggak apa-apa Pak. Cuma Pak, yang kami tahu kalau Yesus waktu itu menyatakan kepada orang Yahudi, dia sudah dibunuh Pak, karena orang Yahudi tidak menerima sama seperti Bapak. Mereka tidak menerima bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi Yesus itu wabarakatuh. adalah Tuhan, karena Yesus dianggap hanya anak seorang tukang kayu. Tetapi sebelum Yesus lahir sudah banyak yang menubuatkan Pak. Bahkan kitab Kejadian waktu Ya di mana Bu? Kalau ada dalam Kejadian tolong tunjukkan Bu. Kalau ada dalam Kejadian tolong tunjukkan Bu. Ya, waktu manusia Bu, jatuh ke kalau dalam ada dalam kitab Kejadian tolong tunjukkan. Mana Ya, ada saya dalilnya Bu?
Saya lupa ayatnya Pak, tapi yang saya ingat Tidak ada. Pak. Saya sudah baca berulang kali Bible, tidak ada, Bu. Bahkan pendeta pun tidak sanggup menjawab itu. Jangankan ibu, pendeta pun tidak sanggup. Iya, ya itu pendeta yang nggak ngerti Pak. Ya saya walaupun bukan pendeta karena saya sudah baca, sudah dijelaskan. Waktu Tuhan mengutuk ular dan perempuan itu, Nah, ada ilmu. Tolong masuk. Saya kalah dengan orang ini. Terus terang saya kalah. Oke, biar kayak masuk, biar tunjukkan dalil yang itu sudah betul-betul bukan Yesus Tuhan ini. dinubuatkan. Itu sudah dinubuatkan Pak bahwa Bang, sampai kapan ini tidak akan bisa ngerti, Bang, karena dia tidak bisa menunjukkan data, Bang. Makanya saya bilang saya kalah. Terus terang saya kalah dengan orang-orang seperti ini karena kita maunya diskusi adu data. Nah, sementara ibu ini tidak punya data. Oke, izin Bang Titisan, saya pansos dulu ya, Bang Titisan ya. Izin Bang Titisan. Host. Ya, teman-teman yang ada di bawah, monggo. Ya, silahkan di-follow akun saya ya, karena akun saya ini akun baru dan semoga antum-antum semuanya follow supaya bisa buka data juga bagi yang sudah follow saya. Jazakumullah khairan kasiran. Ya. Jadi tadi saya malam kena lagi juga aku itu, Bang Felix. Kena juga aku tadi malam itu akunku yang pakai karaoke itu. Di komalnya Mbak Nadia ngelawan itu penghujat di bawah. Saya kalah Mas, saya keok lawan ibu-ibu seperti ini, terus terang saya tidak mampu. Karena Imam Syafi'i berkata lebih baik kita menghadapi 100 orang pintar daripada melawati lawan orang yang Menyerah ya Bang Felix. Alamak, aku pun nyerah Bang Felix. Usah Aduh, disampaikan dalil pun ibu ini tidak bakalan bisa dia ngerti. Udah jelas tadi udah aku kasih tahu tadi Ini jeda live dia. Nanti ujung-ujungnya turun tuh. Ya. kasihan apa hafalan Bibelku kalau lawan-lawan ibu-ibu seperti ini. Aduh. Sudah jelas kok di Bible itu mengatakan Yesus bersyukur kepada Bapaknya, Tuhan langit dan bumi. Itu sudah jelas. Kalaupun ada yang bisa membantah ayat itu, pasti itu sudah kontradiksi Bang Felix. Aku dan Bapak adalah satu, contoh. Nah, Ini lalu saya datang heran. ini ayat ini membantah. Saya heran ini komalnya Bang Titisan, tidak ada satupun Kristen-Kristen yang kuat mau masuk di sini. Ada apa ini Bang Titisan? Ya mungkin karena kebanyakan pendekar kali. Tadi Bunda Panca itu nelpon saya, kelabakan dia. Ada Petra di sana, belum ada upload Muslim masuk, langsung terima tamu Oten. Dapatlah itu Petra yang ngeyel. nih dari saya baca dari kejadian Lanjut. kejadian Jadi kalau Macet. satu, enggak. Ibu, Iya itu. kamu pulang dulu, ambil pendeta kamu bawa ke sini, sudah pendeta kamu 3 orang. Jadi enggak susah karena dia itu satu perangkat. Tapi meskipun satu perangkat kan bisa, kalau dia bisa ongkin kan bisa ditunjukkan dalilnya. Ya kasih maju ibu-ibu saja Bang Harimau, kita kasih maju ibu-ibu saja. Nopi sama saya kira Bang King di bawah ini perempuan, ternyata Bang King. Aduh. Bang King, ganti kau foto profil Bang King. Bapak dengar dulu Pak. Bapak Biar nggak ada dengar yang dulu. curiga Bang, biar nggak ada yang curiga. Walaupun Bapak ingin menyanggah nggak apa-apa Pak, tapi dengar dulu penjelasan saya tadi kan Bapak lanjut. Ya, dalilnya. silakan. Oke, ya ini di kejadian 3 ya Pak, kejadian 3. Cek. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana tadi? Aduh. Iya.